teknologi untuk kemuliaan-Nya. Refleksi pagi 1325. Dalam masyarakat agraris zaman dulu, peran lembu untuk membajak tanah adalah sangat penting untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Bagaimana gambaran Amsal tentang pentingnya sarana pendukung dalam bekerja? Mari kita lihat Amsal 14 ayat 4. Tanpa lembu, hasil di ladang tak ada. Dengan kekuatan lembu, panen akan berlimpah. Saudara-saudara, seperti halnya lembu yang dimanfaatkan untuk membajak tanah, demikian pula pemakaian teknologi untuk membantu manusia dalam bekerja. Allah telah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir untuk menggunakan berbagai cara dan berbagai peralatan secara bertanggung jawab dalam mengelola bumi. Hidup dalam panggilan ini adalah kewajiban manusia. Saudara-saudara, di dalam melaksanakan mandat Allah untuk menaklukkan bumi, manusia telah diberi akal budi untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi haruslah digunakan sesuai dengan maksud Allah, yaitu untuk kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih sejahtera. Namun sayangnya, dalam kenyataannya, seringkali teknologi justru digunakan untuk maksud-maksud jahat yang justru akan makin menenggelamkan manusia dalam berbagai hal yang mencelakakan dan merendahkan sesamanya. Tidak hanya itu, teknologi juga telah dipakai untuk merusak alam ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menggunakan teknologi secara bertanggung jawab demi kemuliaan Tuhan. Belajar jujur. Refleksi pagi 1326. Di pengadilan, saksi berperan sangat penting dalam keputusan akhir sebuah perkara. Bagaimana seharusnya sikap seorang saksi? Mari kita perhatikan Amsal 14 ayat 5. Saksi yang jujur selalu mengatakan yang sesungguhnya. Saksi yang tak dapat dipercaya selalu berdusta. Saudara-saudara, seorang yang jujur adalah seorang yang akan mengatakan apa yang benar dengan tulus hati, walaupun jiwanya terancam sekalipun. Di dalam takut akan Tuhan, ia akan berkomitmen untuk menghidupi imannya dengan setia dan konsisten. Tidaklah demikian dengan seorang yang suka berdusta. Walaupun ia mengaku sebagai orang percaya sekalipun, ia sebenarnya seorang yang tidak sungguh-sungguh menghidupi imannya. Ia tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, karena pertimbangan untung rugi, seorang saksi bisa saja kemudian berdusta bila ia merasa bahwa kesaksiannya itu akan merugikan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Iming-iming uang suap, tawaran kedudukan tinggi, dan bujukan menjadi orang terkenal, ataupun adanya rasa takut menderita, bisa menjadi alasan mengapa orang menjadi saksi dusta. Menjadi saksi yang tidak jujur seperti ini haruslah benar-benar dijauhkan dari kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita bersama-sama belajar berkata-kata benar, karena Tuhan membenci dusta. Marilah kita belajar menjadi orang yang dapat dipercaya di dalam segala perkataan kita. Melalui kehidupan yang jujur, Tuhan dimuliakan.
tidak mencemooh hikmat. Refleksi pagi 1327. Apa yang terjadi dengan seseorang yang suka mencemooh kata-kata hikmat? Amsal 14 ayat 6 menunjukkan apa yang akan terjadi. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Saudara-saudara, seorang yang suka mencemoohkan kata-kata hikmat dari Tuhan, pastilah tidak akan menghargai nasihat hikmat. Karenanya, pada waktu ia mengalami permasalahan, ia pasti tidak akan mau untuk mengikuti nasihat Tuhan. Ia hanya mau mendengarkan nasihat dari dunia yang akhirnya justru akan menjerumuskannya dalam kesia-siaan. Sebaliknya, bila seseorang itu takut akan Tuhan, ia pasti akan mendengarkan dan menaati nasihat Tuhan senantiasa. Saudara-saudara, bila orang percaya mau terus mendengar dan menaati nasihat Tuhan, pastilah orang percaya akan menjadi makin berhikmat. Ia akan mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang pelik di dalam hikmat Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, ia akan mampu untuk menghadapi segala tantangan kehidupan seberat apapun itu. Tidaklah demikian dengan orang yang menganggap rendah nasihat firman. Ia akan banyak tersandung dalam kesia-siaan karena ia mencari nasihat jahat untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya, ia justru akan kecewa karena segala upayanya itu akhirnya sia-sia belaka. Karenanya, mari kita terus mendengar nasihat hikmat di dalam takut akan Tuhan. Menghindari nasihat bebal. Refleksi pagi 1328. Orang bebal adalah seseorang yang tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Apa nasihat Amsal bagi kita tentang orang bebal itu? Mari kita dengarkan Amsal 14 ayat 7. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Saudara-saudara, mendengar nasihat seseorang yang tidak takut Tuhan justru akan membawa orang yang dinasihati itu untuk hidup makin jauh dari Tuhan. Nasihat orang bebal ini bukanlah nasihat hikmat yang benar di mata Tuhan, karena pada dasarnya orang bebal itu tidak segan-segan untuk menasihatkan cara-cara jahat. Menjauhi nasihat orang bebal yang tidak takut Tuhan ini adalah tindakan terbaik bagi setiap orang yang mau hidup di dalam hikmat Tuhan. Inilah sikap yang benar di mata Allah. Saudara-saudara, di masa kini berbagai pandangan sering saling bertolak belakang, sehingga banyak orang percaya akhirnya malah menjadi bingung. Dalam mencari jawab atas suatu persoalan, orang percaya kemudian mencoba mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai nasihat. Amsal telah mengingatkan kita untuk kita menghindari nasihat orang bebal, karena nasihat semacam ini justru akan menjerumuskan kita, walaupun nasihat itu kelihatannya sangat menguntungkan. Kita bisa saja tergoda untuk bisa cepat kaya, dapat berkedudukan tinggi secara mudah, ataupun mampu menjadi populer dalam sekejap mata. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi orang bijak yang berpengetahuan dengan menjauhi nasihat bebal.